Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya ingin menyampaikan pesan khusus bagi para artis di Indonesia atau siapapun yang punya kerinduan untuk belajar Alkitab. Pesan saya, janganlah belajar Alkitab dari Mr. X. Apa yang dimaksud dengan Mr. X ini adalah jangan belajar Alkitab dari X pendeta, baik pendeta gadungan maupun pendeta yang asli. Kalau sudah ex pendeta, jangan belajar Alkitab dari dia, atau ex pastor, jangan belajar Alkitab dari dia kalau dia sudah ex, atau ex penginjil, atau ex hamba Tuhan, atau ex orang Kristen. Jangan pernah belajar Alkitab dari mereka, karena mereka sudah ex atau mantan atau bekas. Sehingga tidak patut lagi kita belajar dari orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena ibarat orang kuliah, mereka itu gagal kuliah. Bagaimana mungkin Anda belajar dari seseorang yang kuliahnya nggak selesai atau putus sekolah, putus kuliah, dan Anda belajar daripada mereka tentang hal yang penting, yang sangat mulia gitu loh. Jadi jangan pernah belajar Alkitab dari ex pendeta, ex pastor, ex penginjil, ex hamba Tuhan, ex orang Kristen. Lebih baik belajar daripada ex preman yang sekarang jadi hamba Tuhan, ex preman yang sekarang jadi pendeta, ex preman yang sekarang jadi penginjil. Itu lebih baik daripada ex penginjil. Dulu penginjil, sekarang tidak lagi. Jangan pernah belajar daripada mereka, karena mereka ibarat sekolah, tidak selesai, tidak tamat. Kemudian yang kedua, menurut Alkitab, para Mr. X ini, di mata Alkitab, mereka itu adalah orang-orang yang gagal menjadi murid Yesus. Karena untuk jadi murid Yesus itu bersyarat, ada syaratnya. Tercatat di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi untuk jadi murid Yesus itu bersyarat. Dikatakan di situ bahwa harus menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri itu artinya berkata tidak kepada segala dosa, segala keinginan daging, segala hawa nafsu. Mampu menahan diri. Berkata tidak kepada masa lalu, kepada hidup yang lama. Kemudian mengambil keputusan mengikuti Yesus seumur hidup. Di situ adalah syarat pertama untuk menjadi murid Yesus. Kemudian yang kedua dikatakan harus memikul salib. Apa artinya memikul salib? Bukan kita bikin kayu salib lalu pikul tiap hari. Memikul salib itu artinya rela menderita karena kebenaran. Rela ditolak karena Injil. Rela ditolak karena prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita hidupi dalam hidup kita. Maka ketika kita rela memikul salib setiap hari, tetap ikut Yesus walaupun menderita, walaupun banyak tantangan, cobaan, masalah, pergumulan, maka Anda layak menjadi murid Yesus. Dan Anda boleh belajar, orang-orang lain boleh belajar dari murid Yesus yang seperti itu. Tetapi kalau dia X, berarti dia nggak bisa menyangkal diri, nggak bisa pikul salib, gagal menjadi murid Yesus. Bagaimana Anda bisa belajar dari seorang yang gagal menjadi murid Yesus? Jangan pernah lakukan itu. Anda bisa disesatkan atau dibelokkan. Minimal dibelokkan, maksimal disesatkan. Kenapa ini penting? Karena saya lihat bahwa banyak sekarang podcast artis-artis itu yang sangat berminat terhadap hal-hal rohani. Dan uniknya mereka mengundang XX ini untuk membahas kitab suci Alkitab gitu ya. Memang Alkitab ini kitab yang terbuka, boleh aja sih kalau mau belajar. Tetapi perhatikan dengan siapa Anda belajar, itu penting. Sumbernya dari siapa. Janganlah undang yang ex pendeta, ex penginjil. Pendetanya gadungan lagi misalnya gitu kan. Jangan pernah.
Karena dia akan menyampaikan informasi yang keliru, karena dia aja nggak lulus, nggak selesai kan. Oke, kemudian yang berikut di dalam Matius pasal 10, ya, Matius pasal 10 ayat 24. Di situ dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Jadi murid Yesus yang sejati itu mengikuti jejak-jejak Yesus, ya, dan rela menghidupi setiap kebenaran prinsip-prinsip Injil yang disampaikan, ditinggalkan atau diwariskan oleh Yesus, ya. Makanya dikatakan bahwa kalau dia benar-benar murid Yesus, maka dia akan berusaha atau berdoa oleh pertolongan Roh Kudus setidaknya mirip sama gurunya, ya kan? Ya, minimal sama seperti gurunya. Kalau gurunya ditolak, ya dia juga harus siap rela ditolak karena kebenaran. Kalau gurunya dipercaya, diterima, ya dia juga suatu saat akan dipercaya pemberitaannya dan diterima pemberitaannya. Ya, nah itu prinsip-prinsip menjadi murid Yesus. Jadi jangan belajar dari Mr. X tadi, ya. Kemudian yang berikut juga di dalam Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang ex-Kristen, ex-pendeta, ex-pastor, ex-hamba Tuhan, ex-penginjil, mereka itu adalah orang-orang yang murtad yang menyalibkan Yesus yang kedua kali. Tercatat dalam Ibrani pasal 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, ya, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi orang-orang yang pernah jadi Kristen atau ex-Kristen, ex-pendeta, ex-pastor, ex-hamba Tuhan tadi, di mata Tuhan menurut Ibrani pasal 6 ayat 4-6, mereka itu murtad dan menyalibkan Yesus yang kedua kali bagi diri mereka sendiri dan menghina Yesus di muka umum. Dan bagi orang-orang seperti ini, ya, akan menanggung akibat yang sangat mengerikan dalam hidup mereka pada masa kini atau masa yang akan datang. Mereka kehilangan jaminan keselamatan, mereka kehilangan surga yang Yesus janjikan bagi mereka, karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran kehidupan, tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus itulah jalan yang lurus yang dicari oleh segala bangsa, ya. Kemudian juga dikatakan Yesus, firman Tuhan berkata bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus. Jadi siapa meninggalkan Yesus, menolak Yesus, menjadi ex-Kristen, ex-pengikut Yesus, dia di mata Tuhan dia murtad dan menyalibkan Yesus yang kedua kali, menghinanya di depan umum, dan mereka pastinya kehilangan jaminan keselamatan, damai sejahtera dan sukacita yang disediakan bagi setiap orang yang percaya, yang menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Karena itu boleh belajar Alkitab. Alkitab terbuka dan Alkitab ini buku yang teruji, berabad-abad dihina, dibakar, dikejar untuk dimusnahkan. Tidak ada buku lain yang diperlakukan seperti itu kecuali Alkitab. Ya, di sisi lain Alkitab adalah buku yang paling diminati oleh bukan hanya orang Kristen, orang non-Kristen pun sangat berminat terhadap buku ini. Boleh saja Anda belajar, tetapi dengan siapa Anda belajar, Anda harus perhatikan. Sekali lagi, jangan belajar Alkitab dari Mr. X. God bless you.